Di antara semak berduri, di atas dahan yang sunyi, seekor pemburu mungil tengah menanti mangsanya. Ia bukan elang, bukan juga kucing liar. Tapi seekor burung dengan wajah penuh tekad dan paruh layaknya pemangsa sejati. Inilah sang algojo bersayap burung pentet, atau yang dikenal pula sebagai lanius, pemburu berdarah dingin dari dunia burung Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa burung pentet tak hanya satu jenis? Di berbagai penjuru Nusantara, terdapat beberapa spesies dengan rupa dan karakter berbeda. Mereka tersebar dari pulau ke pulau, dari sabana hingga hutan sekunder, masing-masing dengan kisah yang memukau. Burung pentet adalah anggota dari genus Lanius, dikenal sebagai shrike dalam bahasa Inggris. Ciri khasnya adalah paruh bengkok seperti burung pemangsa, gaya bertengger yang tegak, dan kebiasaannya menancapkan mangsa di duri atau ranting tajam, menciptakan pemandangan yang dramatis dan kejam. Secara umum, burung ini digolongkan sebagai pemakan serangga, kadal kecil, hingga burung kecil lainnya. Di Indonesia, burung pentet dikenal luas oleh para kicau mania, namun di balik keindahan suaranya, tersembunyi karakter pemburu yang jarang diketahui publik. Nama, cendet, berasal dari bahasa Jawa, merujuk pada suara khasnya yang melengking dan berulang. Dalam dunia internasional, burung ini dikenal sebagai long-tailed shrike, dengan nama ilmiah Lanius cach. Ia termasuk dalam famili Laniidae, keluarga burung pemangsa kecil yang dikenal dengan kebiasaannya yang unik, menyimpan mangsanya di duri. Kata Lanius sendiri berarti penyembelih, menggambarkan sifat ganas burung ini meskipun tubuhnya tak sebesar raptor. Cendet dewasa memiliki tubuh sedang, dengan panjang mencapai 25 hingga 30 cm, sebagian besar karena ekornya yang panjang dan menjuntai. Tubuh bagian atas berwarna abu-abu kehitaman, dengan garis mata berwarna hitam pekat seperti topeng. Dada dan perutnya berwarna putih hingga kekuningan, dengan gradasi jingga di bagian samping tubuh. Ciri khas lainnya adalah paruhnya yang bengkok tajam di ujung, mirip elang, yang ia gunakan untuk merobek daging mangsa. Ekor panjang dan kaku membantu menjaga keseimbangan saat ia bertengger, atau saat memburu mangsa dari udara. Cendet merupakan burung yang sangat adaptif. Ia bisa ditemukan di padang rumput terbuka, tepi hutan, perkebunan, hingga area persawahan dan pekarangan desa. Di Indonesia, cendet tersebar luas mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok, hingga Nusa Tenggara. Secara global, ia tersebar dari Asia Selatan hingga Asia Timur dan Tenggara, termasuk India, Tiongkok, dan Filipina. Kunci dari keberhasilan adaptasinya terletak pada kemampuannya memanfaatkan lingkungan manusia sebagai ladang berburu. Burung cendet dikenal sangat teritorial. Ia akan mengejar bahkan burung yang lebih besar jika merasa wilayahnya terancam. Ia cerdas dalam berburu. Sering terlihat memaku mangsa kecil seperti serangga, kadal, bahkan anak burung, keduri atau ranting tajam, seolah menyimpannya sebagai stok makanan. Kebiasaan ini dikenal sebagai lardering, ciri khas shrike sejati. Saat bertengger, cendet memantau sekeliling dengan kepala yang terus bergerak, mengamati gerakan sekecil apapun. Ia juga piawai menirukan suara burung lain, membuatnya disukai para pecinta burung ocehan di tanah air. Burung ini dijuluki pentet macan di Indonesia, karena pola garis-garis pada tubuhnya yang menyerupai loreng harimau. Dalam bahasa Inggris, ia dikenal sebagai tiger shrike, sementara nama ilmiahnya adalah Lanius tigrinus. Kata Lanius berarti penyembelih, sedangkan tigrinus merujuk langsung pada tiger atau harimau. Burung ini termasuk dalam famili Laniidae, keluarga burung pemangsa kecil yang terkenal karena kebiasaannya menusuk mangsa di duri. Ia adalah salah satu shrike terkecil, namun tetap mempertahankan reputasinya sebagai pemburu sejati. Ukuran tubuh pentet macan relatif kecil, sekitar 17 hingga 18 cm. Yang paling mencolok adalah pola garis horizontal berwarna gelap di bagian dada dan perut, mirip loreng harimau. Kepalanya besar, dengan topeng hitam pekat di area mata yang kontras dengan pipi putih.
Punggung dan sayap berwarna coklat kemerahan hingga abu-abu, sedangkan paruhnya tajam dan melengkung seperti elang mini. Jantan dewasa lebih kontras warnanya, sementara betina dan anakan cenderung lebih pudar. Sebuah desain alami yang menggabungkan keindahan dan fungsi dalam satu tubuh mungil. Tiger shrike hidup di hutan-hutan terbuka, tepi hutan sekunder, area perbukitan, dan ladang dengan pohon-pohon tersebar. Burung ini tersebar luas di Asia Timur, mulai dari Rusia bagian timur, Tiongkok, Korea, hingga Jepang. Saat musim dingin, mereka bermigrasi ke selatan, ke Asia Tenggara, termasuk Filipina, Thailand, Malaysia, hingga Sumatera dan Kalimantan bagian utara. Di Indonesia, pentet macan tergolong pengunjung musiman atau migran yang hanya datang saat musim tertentu. Nama, Bull-headed shrike, bukan tanpa alasan. Dalam bahasa Latin, ia disebut Lanius bucephalus. Lanius berarti penyembelih, dan bucephalus berarti kepala besar. Sebutan itu menggambarkan proporsi kepalanya yang tidak biasa, besar, kokoh, dan menunjukkan kekuatan gigitan. Burung ini masuk dalam keluarga Laniidae, satu famili dengan semua jenis pentet atau shrike di dunia. Dan seperti kerabatnya, pentet banteng adalah predator kecil yang dikenal menyimpan mangsanya dengan cara menusuk di duri atau ranting tajam. Ukuran tubuh pentet banteng sekitar 19 hingga 20 cm, dengan proporsi kepala yang tampak besar dibandingkan tubuhnya. Ciri khasnya adalah topeng hitam di sekitar mata, kontras dengan wajah abu-abu atau keputihan. Punggung berwarna coklat kemerahan, sayap gelap dengan garis putih mencolok, dan perut berwarna putih hingga kekuningan. Ekor panjang dan kaku, membantu dalam keseimbangan dan manuver cepat saat berburu. Jantan dewasa tampil lebih kontras, sementara betina dan anakan cenderung pucat dan kusam. Paruhnya bengkok di ujung, ciri khas pemburu sejati. Bull-headed shrike berasal dari Asia Timur, terutama Jepang, Korea, dan Tiongkok bagian timur. Beberapa populasi bermigrasi ke Taiwan, Hong Kong, Vietnam Utara, hingga kadang-kadang muncul di wilayah Kalimantan Utara dan Filipina bagian utara sebagai pengunjung musiman. Habitat utamanya adalah padang semak terbuka, tepi hutan, ladang pertanian, hingga kawasan pinggiran kota yang masih banyak pepohonan. Burung ini menyukai tempat terbuka dengan beberapa pohon tinggi, tempat ia bisa bertengger dan mengintai mangsa. Pentet coklat mendapat nama ilmiah Lanius cristatus. Lanius berarti penyembelih, julukan untuk burung dalam keluarga Laniidae. Kelompok burung kecil yang dikenal sebagai pemangsa sejati, meskipun bertubuh mungil. Kata cristatus merujuk pada sedikit jambul di kepalanya. Dalam bahasa Indonesia, ia dikenal sebagai pentet coklat, mengacu pada dominasi warna coklat pada tubuhnya. Sedangkan di dunia internasional, burung ini dikenal sebagai brown shrike, salah satu shrike migran paling dikenal di Asia Tenggara. Brown shrike memiliki ukuran tubuh sekitar 18 hingga 20 cm. Tubuh bagian atas berwarna coklat kemerahan, dengan topeng hitam pekat yang membentang dari paruh ke belakang mata mirip bandit bertopeng. Dada dan perutnya berwarna putih kusam hingga krem pucat, dengan sisi tubuh sedikit kecoklatan. Paruhnya melengkung di ujung tajam dan kuat, meskipun ukurannya kecil. Ekor panjang dan lurus, sayap gelap dengan garis samar. Burung jantan biasanya lebih kontras warnanya, sedangkan betina dan anakan terlihat lebih pudar dan kabur. Brown shrike dikenal sebagai burung migran jauh. Ia berkembang biak di wilayah Asia Timur Laut, seperti Siberia, Rusia Timur, Mongolia, Korea, dan Jepang. Saat musim dingin tiba, mereka bermigrasi ke selatan, menuju Asia Tenggara, termasuk Filipina, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia, brown shrike biasa ditemukan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara sebagai pengunjung musiman dari bulan September hingga April. Habitat favoritnya adalah ladang terbuka, semak belukar, kebun, dan pinggiran hutan yang tidak terlalu rapat.
Ukuran tubuh pentet kelabu tergolong besar di antara jenis pentet lainnya, sekitar 24 hingga 26 cm. Dengan bentang sayap mencapai 30 hingga 35 cm. Tubuh bagian atas berwarna abu-abu pucat, dengan topeng hitam yang menutupi area mata hingga belakang kepala. Sayapnya gelap, dengan bercak putih mencolok saat terbang. Bagian dada dan perutnya putih bersih. Pentet kembang memiliki tubuh mungil, sekitar 14 hingga 16 cm. Namun tampil menawan dengan kombinasi warna kontras. Jantan memiliki kepala abu-abu gelap, dengan alis putih mencolok yang menjadi ciri khasnya. Dada putih bersih, punggung zaitun hingga coklat kemerahan. Dan sayap berwarna hitam dengan garis putih dan kekuningan. Paruh pendek dan kokoh, agak bengkok di ujung, mirip paruh pentet. Betina tampil lebih pucat, dengan dominasi zaitun dan coklat muda. Mata tajam dengan ekspresi waspada, mencerminkan kecerdasannya di alam bebas. Burung ini mendiami kawasan hutan pegunungan dan perbukitan yang lembab. Pada ketinggian antara 900 hingga 2400 meter di atas permukaan laut. Ia tersebar luas di Himalaya, Nepal, India Timur, Cina Selatan, hingga ke Asia Tenggara, termasuk Thailand, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Beberapa subspesies bahkan ditemukan di Sumatera bagian utara. Di habitatnya, ia sering terlihat sendirian atau berpasangan. Namun juga dapat bergabung dalam flock campuran, mixed species foraging flock. Sebuah komunitas burung hutan yang bekerja sama mencari makan. Rufous trepie memiliki panjang tubuh sekitar 45 cm. Dengan ekor menjuntai panjang, sekitar setengah dari total panjang tubuh. Tubuh bagian atas berwarna coklat kemerahan, rufous, yang hangat. Berpadu dengan kepala abu-abu tua. Dan sayap hitam dan putih yang kontras mencolok saat terbang. Ekor berwarna abu keperakan dengan ujung gelap. Paruhnya tebal, kuat, dan agak melengkung, khas predator kecil. Kakinya hitam dan kokoh, cocok untuk bertengger dan memanjat dahan. Tatapan matanya tajam, penuh rasa ingin tahu. Mencerminkan kecerdasannya yang tinggi. Burung ini tersebar luas di kawasan Asia Selatan. Terutama di India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Ia hidup di berbagai tipe habitat. Mulai dari hutan gugur tropis, lahan semak, taman kota, hingga ladang pertanian. Rufous trepie dikenal sangat adaptif. Ia bisa hidup di alam liar maupun dekat pemukiman manusia. Selama ada pohon untuk bertengger dan mencari makan. Ia sering terlihat di taman nasional seperti Ranthambore dan Kanha. Menjadi ikon bagi banyak fotografer dan pengamat burung. Ukurannya sekitar 16 hingga 18 cm, dengan ekor sedang dan postur ramping. Jantan dewasa memiliki punggung merah bata yang mencolok. Kepala berwarna abu-abu kebiruan. Dan topeng hitam tebal di sekitar mata. Membuatnya tampak seperti pemburu bertopeng. Bagian bawah tubuh berwarna putih atau krem keabuan. Dengan sisi dada kadang bersemu merah muda. Sayap berwarna coklat gelap, dan ekor hitam dengan tepi putih. Betina dan anakan lebih kusam, dengan pola bersisik di bagian bawah tubuh. Paruhnya bengkok dan tajam, ciri khas pembunuh kecil di dunia burung. Burung ini ditemukan di Eropa dan Asia Barat hingga Asia Tengah. Dan bermigrasi jauh ke Afrika Sub-Sahara saat musim dingin. Mereka menyukai padang rumput terbuka, sabana kering, semak berduri, hingga area pertanian dan hutan muda terbuka. Red-bucket shrike adalah burung migran kuat. Setiap tahun,
Ia menempuh ribuan kilometer dari tempat berkembang biaknya di Eropa menuju wilayah musim dingin di Afrika Timur dan Selatan. Ia menghindari hutan lebat dan lebih suka lanskap terbuka dengan titik pengintai. Seperti semak, pagar hidup, atau tiang kayu tempat ia bisa mengintai mangsa. Burung pentet, sang algojo kecil, bukanlah burung biasa. Di balik tubuh mungilnya, tersembunyi naluri pemburu yang tajam, kecerdasan yang mengagumkan, dan suara kicau yang menawan. Ia adalah penjaga ekosistem ladang dan semak, pemangsa alami yang menjaga keseimbangan populasi serangga dan hewan kecil lainnya. Namun, keberadaannya kini terancam. Perubahan habitat, perburuan liar, dan eksploitasi di pasar burung menjadikan nasib pentet tak lagi seaman dulu. Kita semua punya peran untuk melindungi mereka, agar kicau mereka tetap terdengar di pagi hari, menghiasi alam Nusantara. Karena melindungi satu burung berarti menjaga satu harmoni di dalam simfoni alam yang agung.